sebenarnya kalau dengar ceritanya Sylvie, awalnya dia sudah cerita dan suaminya sebenarnya tidak ada masalah gitu kan. Tapi begitu diceritakan justru menjadi masalah sekarang dan bahkan mertuanya menyuruh mereka untuk berpisah. Nah, dalam hukum Islam ini apakah boleh mertua menyuruh anaknya untuk menceraikan istrinya? Iya, jadi begini. Memang tidak ada penjelasan secara sore tentang kaitan di sini kemudian orang tua harus intervensi. Tapi ada satu hal kita mengingatkan untuk semuanya. Semua orang pasti memiliki kesalahan. Dan ketika orang itu sudah bersalah dan kemudian setelah itu bertobat, maka orang tidak bisa melihat lagi masa hitam itu. Dilihatin masa sekarang. Kita ingat para sahabat, dulu orang-orang kafir, memusuhi Islam, bahkan mau membunuh Nabi. Tapi begitu masuk Islam, dia tinggalkan masa jahiliyahnya dan kemudian kembali membela pada Islam, maka orang melupakan tentang masa hitam itu, kemudian orang melihat masa putihnya itu. Gitu. Nah, ini misalkan kasus Mbak Sylvie, kalau betul Mbak Sylvie sudah berjanji, bertaubat di hadapan suaminya, dan ketika sudah meniti masa pernikahan itu untuk berbaik, saya kira yang menjadi otonomi, kebijakan otonomi yang paling kuat sesungguhnya daripada suaminya. Ketika suaminya itu bisa menerima dan ke depan menjadi lebih baik, saya kira orang tua tidak boleh mencampuri terlalu jauh. Kecuali misalkan ada konflik, kemudian di dalam Al-Quran kan jelaskan surat Al-Anfal. Kalau ada konflik antara dua pihak laki-laki dan perempuan, maka ambillah perwakilan dari orang tua perempuan dan orang tua laki-laki masing-masing bertemu untuk apa? Faslihu, untuk mendamaikan gitu loh. Tapi ini kan damai, nggak ada persoalan, tapi kemudian karena cerita tadi harusnya suaminya nggak menceritakan pada orang tuanya. Karena ini kan menjadi rahasia berdua. Karena sudah menikah itu Pak Ustadz. Nah itu dia gitu, kan sudah selesai kan gitu. Rumah tangga ya Pak Ustadz. Betul gitu loh. Nah Mbak Sylvie, bagaimana kalau dari orang tua Mbak Sylvie setelah mengetahui keadaan Mbak Sylvie ini? Ayah saya sempat marah-marah sih karena tahu saya mau cerai gitu. Maksudnya dia kan merasa malu gitu sebagai orang tua, merasa gagal gitu anaknya sampai pernikahannya bisa gagal. Gitu. Terus Mbak Sylvie setelah orang tua marah gitu, apa yang dilakukan Mbak Sylvie? Karena orang tua saya kan kecewa ya, malu sama keadaan saya yang sekarang ini. Saya udah beberapa lama ini memang gak pulang ke rumah sih. Jadi tidak ada yang mengetahui keberadaan Mbak Sylvie sekarang. Orang tua, mertua, dan suami juga tidak tahu. Iya, nggak tahu. Sampai sekarang. Iya. Nggak ada upaya rasa pengen kasih tahu suami atau bagaimana, nggak ada? Sebenarnya pengen kasih tahu, cuman lebih baik untuk saat sekarang mungkin seperti ini yang terbaiknya gitu. Niatnya Mbak Sylvie untuk pergi dari rumah itu? Iya. Jadi Mbak Angel ya. Iya. Jadi kita ini kan begini, kita kan ingin bagaimana mendamaikan setiap ada persoalan kita bawa, bagaimana tuntunan agama. Nah, seharusnya memang tidak boleh tidak pulang, mesti harus pulang. Sebagai orang tua mesti harus dikasih tahu. Sebab bagaimanapun orang tua itu tidak ada yang merelakan anaknya terjerembab. Iya. Misalkan dalam guncangan, masalah apa, pasti orang tua itu ingin menarik supaya anaknya itu kembali. Kalau sedang berduka, anaknya itu bergembira. Kalau sedang ada masalah, dibantu menyelesaikan. Saya kira itulah bagian dari mengapa penting kita cerita orang tua, supaya orang tua juga ikut. Karena orang tua sudah berpengalaman dalam rumah tangga, maka orang tua ini akan bisa membantu untuk anaknya. Dan tentu ini adalah semua dalam pandangan bagaimana agama membimbing kita supaya kita sudah tuntunan agama. Baik Pak Ustadz, ini kebetulan saya dapat kabar dari tim Tawakal, katanya ayah Anda dari Mbak Sylvie ini datang ke studio. Ada yang ingin disampaikan, diobrolin langsung sama Mbak Sylvie. Kok ayah saya bisa di sini? Mau ketemu pengen aja, ketemu sama nggak apa-apa ya. Aja. Masa? Ngapain kamu? Getar kayak gini? Malu saja kamu. Apa mending tenang. Bapak duduk dulu aja Pak ya. Sabar, Pak. Kita obrolin baik-baik. Sabar, Lihat Pak. sini. Ya. Sabar. Oh sini aja. Sabar, Pak. Sabar. Sabar ya Pak. Mungkin bapaknya di sini ya, di sini nggak apa-apa. Ini, sini. Sabar. Malu saja kamu. Ini kan acara tawakal, nggak baik juga ya marah-marah di sini. Kita cari solusinya, mumpung ada Ustadz ya, ada Ustadz Jihad. Nanti apa yang selama ini Bapak tidak senang dengan Sylvie, mungkin juga diungkapkan di sini. Mumpung ada Ustadz, kita sama-sama mencari jalan keluarnya ya. Sylvie, ini ketemu bapaknya. Coba Sylvie cium tangan dulu sama bapaknya. Iya, tapi kan nggak harus caranya kayak gini. Ditonton banyak orang, bikin malu saja kamu.
Ini pastikan di sini anak Bapak punya niatan sendiri, Pak. Ada yang ingin disampaikan, tapi mungkin caranya harus seperti ini supaya ada yang menengahi. Di sini ada Pak Ustadz, mungkin ada kita juga di sini ya. Mungkin Coba kita Bapak. dengarkan dari Mbak Sylvia atau mungkin dari Pak Ya, Bapak ada yang coba ingin Bapak disampaikan. ungkapkan apa yang selama ini yang menjadi kemarahan Bapak ini selama ini. Ya, dia nggak pernah pulang atau seperti apa, nggak ada kabar. Orang tuanya sakit, mamanya. Sampai sakit karena tidak Sampai pulang. sakit. Oh, sudah berusaha nyari Sylvie? Sudah, aku udah berusaha kemana-mana cari dia, nggak ada kabar. Mama sakit. Sakit lah, dengar kamu katanya bahasanya mau cerai, mau apa. Jadi begini Pak, makanya tadi kita nasihatkan, kita juga membimbing jangan sampai terjadi perceraian. Agama membimbing, jadi ada masalah kan mencatatkan kalau ada masalah apa. Jadi kalau di dalam Al-Quran menjelaskan, datangkanlah dari perwakilan pihak laki-laki, pihak perempuan. Ketika pengantin apa itu pasangan laki-laki perempuan tidak bisa menyelesaikan masalah dalam rumah tangganya, tidak boleh dikeluar tapi dibantu supaya Pak orang tua yang berpengalaman ini memberikan hikmah supaya anaknya tetap di sini. Sebab apa? Nabi SAW mengingatkan pada pemirsa saya dan kita semuanya, kata Nabi SAW apa? Abwatul halal indallah at-tolak. Ada perkara halal, tapi perkara halal diizinkan oleh Allah kata Nabi, tetapi amat sangat dibenci oleh Allah SWT. Apa itu? Yaitu at-tolak, yaitu perceraian antara suami dan istri. Mengapa itu dibenci oleh Allah? Sebab pernikahan itu adalah mitsaqun ghalidz, perjanjian yang amat sangat kokoh. Bahkan dalam riwayat dijelaskan, Nabi SAW menyatakan ketika ada dua hamba Allah yang sudah berumah tangga, kemudian terjadi perceraian, apa yang terjadi? Arsy itu akan goyang. Dan inilah yang kemudian akan mengurangi keberkahan penduduk bumi. Makanya tugas kita semua para pemirsa yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, seberat apapun masalah dalam rumah tangga, jangan sampai mudah mengambil keputusan untuk bercerai. Diselesaikan secara baik. Mintalah bertanya pada para ustadz, para tokoh agama, nasihat yang baik untuk menyelesaikan ketika misalkan antara orang tua tidak bisa mendamaikan keputusan. Apalagi misalkan pernikahan itu baru di bawah 5 tahun, bahkan di dalam teori menjelaskan di bawah 10 tahun, tentu ini adalah banyak ujian, banyak masalah, tetapi harus diniati bahwa pernikahan adalah ibadah, dan ketika ibadah maka kita ingin memberi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Litas kunu, pernikahan itu mendapatkan kedamaian karena di dasarnya apa? Mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya sengsara, pasti semuanya adalah menginginkan, tetapi kan perhatian menjadi berbeda-beda. Makanya tadi kita bimbing Mbak supaya kembali dalam konten untuk di sana. Bapak ada yang mau dipertanyakan sama Pak Ustadz? Ya ada juga sih, cuma saya minta tolong aja lah. Iya. Biar dia ikut pulang sama saya. Iya. Baik, berarti keinginan Bapak tuh anak Bapak ikut pulang gitu. Nah, soalnya dia susah benar dicari, mau pulang, suruh pulang sama saya. Iya. Jadi gini Mbak, setiap ada acara juga sama, kalau ada anak yang jauh dari orang tua pasti kita suruh pulang kembali dia. Ada orang tua yang sedang terpisah dengan anaknya mencari orang tua, kita juga suruh mencari. Itu adalah tujuan daripada bagian dari, dan inilah yang dianjurkan untuk agama. Jadi yang sedang jauh didekatkan, yang sudah dekat bagaimana dibina supaya menjadi kuat, supaya apa? Supaya pintu-pintu rahmat Allah itu dibuka. Lah ketika terjadi dua hamba Allah saling bermusuhan, saling bermarahan, saling konflik, maka apa yang terjadi? Allah menahan rahmatnya dari muka bumi. Inilah yang paling kita takutkan di hadapan Allah, dan sekaligus apa? Inilah yang mempersulit jalan kehidupan kita. Padahal Allah menginginkan hamba-hambanya ini semua adalah penuh dalam persaudaraan, penuh dalam ketakwaan, dan ketakwaan itulah yang menjadi fondasi utama orang dalam berumah tangga, orang dalam berkeluarga, orang dalam bermasyarakat. Saya kira itu Pak mungkin yang bisa nasihat yang bisa kita berikan. Bapak jangan marah lagi. Sylvie juga minta maaf sama bapaknya ya. Mau ya? Sekarang bapaknya duduk di sini ya, peluk anaknya. Kamu bilang ikut saya. Jadi para pemirsa yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita mendapatkan kisah yang luar biasa. Saya terharu sekali. Jadi ada kalanya memang orang tua tidak ada yang menginginkan anaknya tidak baik, pasti. Jadi ketika misalkan orang tua mengetat di rumah tangga itu semata-mata bukan supaya anak terjaga, enggak, tapi agar pergaulannya terjaga. Dan sekali tempo, mohon maaf, ketika ada orang tua marah, sesungguhnya dia tidak sedang marah, tapi yang menegur keras pada anaknya supaya apa? Anaknya kembali pada jalan yang benar. Tapi para pemirsa, saya sebagai orang tua dan para pemirsa di rumah juga orang tua pasti harus difahami, anak sekarang pergaulannya banyak di mana-mana, maka mari kita bertanya, ada kadang-kadang jangan sampai anak kita ini curhat ke tempat yang tidak benar.
kadang-kadang orang tidak berani mau kemana ini, tidak tahu. Sehingga ada kalanya begitu melihat televisi, oh di sana ada ustadz, oh di sana ada yang bisa, maka kemudian orang mengadu. Mari kita mengambil jalan kebaikan dan mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Allah membimbing hati kita dan mudah-mudahan Allah melunakkan hati kita di jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara seperti itu, insya Allah pintu-pintu keberkahan dalam berumah tangga, dalam bermasyarakat akan senantiasa menyelimuti dalam kehidupan kita. Saya kira itu Mbak Enza. Amin. Terima kasih banyak sama-sama ya, dan buat Bapak dan juga Mbak Silvi. Semoga Bapak juga jangan terlalu keras sama Mbak Silvi, karena Mbak Silvi juga sedang mengalami permasalahan di keluarganya sendiri. Dan Bapak dituntut bisa membimbing karena orang tuanya Mbak Silvi ya. Kita doakan yang terbaik dari sini ya Bapak. Baik. Ya pemirsa Tawakal, sampai di sini dulu acara pada pagi hari ini. Saya Mario Wirik dan rekan saya Angel Elga beserta Bapak Ustadz Muhammad Ziad pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.